Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama. Kasus keracunan puluhan siswa di SMP Negeri 2 Taupah diusut aparat Polres Parigi Motong. Ratusan siswa 2 sekolah di Kota Poso menjalani hipnoterapi massal. Masyarakat kembali memperingati tragedi bencana yang menimpa Palu, Sigi, dan Donggala 7 tahun lalu. Kota Palu juga hadir bersama-sama. 7 tahun sudah, tragedi gempa bumi disertai tsunami dan likuifaksi melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala yang dikenal dengan Pasigala. Peristiwa pada 28 September 2018 itu meninggalkan duka mendalam. Minggu pagi, ratusan warga bersama pemerintah Kota Palu melakukan ziarah dan tabur bunga di sejumlah lokasi bekas korban bencana. Dari Pantai Talise sebagai saksi dahsyatnya tsunami, dirangkai dengan doa lintas agama untuk para korban yang diterjang tsunami. Ziarah dilanjutkan ke lokasi bekas likuifaksi di Balaroa dan Petobo yang pernah menenggelamkan ribuan rumah dan penghuninya. Peringatan ini berakhir di pekuburan umum Poboya. Ratusan pengunjung menggelar doa bersama di atas pekuburan tanpa pusara tersebut. Kota Palu merupakan daerah yang cukup rawan ya dengan kejadian-kejadian alamnya. Oleh karena itu langkah-langkah upaya mitigasi dan litigasi serta edukasi kebencanaan ya, kita berharap bahwa ini terus dikuatkan oleh pemerintah Kota Palu ya dalam berbagai bentuk dan upayanya, sehingga persiapan bukan berarti kita terkesan menanti dan menunggu, tetapi tentunya juga kita perlu menyiagakan diri kita untuk menghadapi kondisi-kondisi yang memang sudah merupakan sunnatullah ya, sebuah ketetapan yang akan berlaku kepada kita semua. Bagi sebagian warga, peringatan tahunan ini menjadi momen pribadi untuk mengenang keluarga yang hilang. Sanipan, seorang ayah, selalu datang setiap tahun untuk mendoakan putrinya yang tergulung tsunami saat menuju kegiatan kampus. Terus saya mengunjungi anak saya waktu itu kuliah di IAIN. Waktu itu semester 3 mau berangkat pengkaderan ke Taipa. Jurusannya ini cekap PAUD dengan anti narkoba. Tujuannya itu kalau sampai selesai itu mau jadi guru TK PAUD. 7 tahun pasca tragedi memilukan itu, Palu terus bangkit dan menata diri. Meski kenangan duka tetap membekas dan menjadi pengingat agar kita selalu waspada. Apalagi tinggal di wilayah rawan bencana. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Di Kelurahan Petobo, Kota Palu, tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW masih hidup di tengah luka lama penyintas likuifaksi. Melalui Al-Barzanji, sholawat dan pembacaan ayat suci Al-Quran, para santri Pondok Pesantren Al-Munaji bersama warga setempat memperingati kelahiran Nabi. Bagi mereka, Maulid bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan cara untuk terus mengingat dan meneladani Rasulullah. Sekaligus momen mendoakan keluarga yang telah gugur pada bencana 2018 silam. Pondok Pesantren Al-Munaji yang berdiri sejak 2013 pernah menjadi saksi bisu terjangnya gempa dan likuifaksi. Namun kegiatan keagamaan tak pernah benar-benar terhenti. Hari-hari penuh doa dan pengajian terus berlanjut, bahkan saat harus berpindah ke pengungsian. Dari jauh sebelum gempa, kemudian waktu gempa itu pun di sini nyaris tidak pernah berhenti karena kegiatan ya di sini kondisinya tidak bisa digunakan, jadi kita pindah ke tempat pengungsian. Jadi tetap ngajinya tetap, kemudian kegiatannya tetap, hanya beberapa
berkurang karena terkena bencana. Peringatan Maulid di Petobo juga menjadi panggung pendidikan karakter bagi anak-anak santri. Polisi setempat mengapresiasi kegiatan yang menjaga spirit religius dan melahirkan generasi penerus yang cinta tanah air dan menebar kebaikan. Kegiatan ini sangat positif karena di sisi lain, selain kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi, kita juga bisa melihat adik-adik kita yang insya Allah calon-calon penerus yang akan menebarkan kebaikan. Khususnya kami kepolisian merasa sangat senang karena akan tumbuh anak-anak, adik-adik yang bisa membantu kami nanti pada saat pelaksanaan tugas di lapangan untuk menebarkan kebaikan supaya wilayah hukum kami bisa tetap aman dan kondusif. Peringatan Maulid tahun ini bertepatan dengan momentum 7 tahun pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala atau Pasigala. Bagi warga Petobo, tradisi ini adalah bentuk keteguhan hati untuk bangkit tanpa melupakan sejarah duka yang pernah mereka lalui. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Savana ternyata tidak hanya ada di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Ekosistem yang didominasi rumput dan pepohonan yang jarang ini juga bisa dijumpai di Lembah Palu. Salah satunya adalah savana Butiba dan Buwoge yang terletak di Desa Loru, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi. Beberapa bulan terakhir ini, kawasan ini cukup menarik perhatian masyarakat dan menjadi destinasi wisata alam yang ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun nasional. Lokasinya cukup strategis dan hanya berjarak sekitar 10 km dari Kota Palu. Untuk sampai di puncak savana tersebut, pengunjung harus melewati jalan mendaki sepanjang 2,8 km. Salah satu titik tertinggi di kawasan ini adalah Buwoge, yakni sekitar 650 meter di atas permukaan laut. Rasa lelah pengunjung terbayarkan begitu sampai di puncak. Pengunjung bisa menyaksikan panorama alam yang menakjubkan, keindahan Lembah Palu dari ketinggian hingga matahari terbenam. Tentang Buwoge, saya sangat berkesan saat mendaki di sini dan juga saya baru pertama kali naik di Buwoge ini, dan pesan saya itu untuk bagi yang ingin mau mendaki, apalagi untuk baru mulai mendaki, sarannya naik di Buwoge karena jalurnya itu sangat bagus dan tidak terlalu ekstrim. Dan saran saya untuk para pegiat alam, apabila naik di Buwoge, tolong dijaga kebersihannya biar keindahan alamnya itu tetap terjaga, tidak tercemar dengan sampah yang kita bawa kemari. Destinasi savana Butiba dan Buwoge yang mulai dirintis sejak Juni 2024 ini menjadi lokasi wisata alternatif yang menarik dikunjungi, terutama saat hari libur atau akhir pekan. Butiba itu atau Buwoge pada awalnya sepi pengunjung, hingga beberapa bulan kemudian alhamdulillah mulai ramai hingga sekarang. Jadi untuk fasilitas yang kami sediakan sekarang itu ya hanyalah parkiran yang insya Allah aman. Untuk kendala saat ini yaitu akses kendaraan ke parkiran. Namun potensi wisata alam ini masih terkendala dengan akses jalan yang belum memadai. Apalagi saat musim hujan. Jalan menuju lokasi wisata cukup licin dan berbahaya bagi pengendara dan pengunjung. Sigi Lestari, Cindy Estianti, dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.